Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, gereja memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita hidup pada zaman sekarang ini di mana orang begitu memperhatikan penampilan, begitu memperhatikan casing, covernya daripada isi, kualitas. Kata orang sekarang, yang penting covernya, yang penting casingnya, dan bukan isinya. Akibat dari pola pandang seperti ini, saudara-saudari, maka tidak heran kalau segalanya dibuat terbalik. Orang biar bodoh, tapi kalau penampilannya oke, dia tetap mendapatkan respek, dia tetap mendapatkan perhatian, dia tetap diutamakan. Sedangkan orang pintar dan benar, tapi penampilannya biasa-biasa saja, cenderung sederhana apa adanya, udah pasti kurang diperhitungkan. Dia mungkin malah disisihkan atau sama sekali tidak dipakai. Sehingga sistem kehidupan sosial kita menjadi pincang. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, pada zaman Yesus, ternyata pola pandang seperti ini sangat kental pada kaum Farisi dan ahli Taurat. Sorotan mereka atas murid Yesus yang makan tanpa lebih dulu mencuci tangan mendorong Yesus untuk berbicara terus terang tentang mental, yang penting casingnya, yang penting penampilannya, yang penting covernya, yang sangat mereka, para ahli Taurat, orang Farisi, junjung tinggi. Mereka menekankan penampilan tetapi menyepelekan kemanusiaan.
Yesus mengoreksi mereka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sorotan Yesus memang tajam. Karena Yesus sadar bahwa tanpa suatu keberanian untuk mengoreksi pola yang salah ini akan menyebabkan suatu sistem kehidupan yang menindas dan membodohkan. Keberanian Yesus tentu saja mengandung risiko. Tapi Yesus tahu bahwa kalau mau berjuang, memang harus siap terima risiko. Apapun bentuknya. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua tentu tidak menyangkal bahwa kita ini hidup dalam suasana yang memaksa kita untuk mengutamakan penampilan daripada isi. Belum lama ini di media sosial rame diskusi pro dan kontra tentang seorang, dia menikah dengan orang barat, orang bule. Ketika seorang temannya berjumpa di bandara dan foto bersama, foto itu diupload tanpa filter, aslinya kelihatan. Lalu kemudian yang bersangkutan marah besar, meminta temannya itu untuk membuat semacam permintaan maaf melalui video dan diposting. Betapa penampilan lahiriah itu bisa membuat seseorang tidak mau tampil jelek, tidak mau tampil buruk. Semuanya mau kelihatan bagus, glowing. Meskipun aslinya tidak begitu. Nah, ini zaman di mana kita saudara-saudari yang namanya filter telah mempengaruhi banyak segi kehidupan kita. Aplikasi-aplikasi media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, YouTube, dan sebagainya, telah menawarkan macam-macam filter yang buat orang nampak kelihatan wah, kelihatan glowing, padahal aslinya sangat berbeda jauh. Penampilan diutamakan, isi malah justru diabaikan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam suasana di mana penampilan diutamakan dan isi justru diabaikan. Ini bisa kita tarik ke dalam ranah iman. Orang bisa kelihatan sangat beriman, sungguh terlibat dalam macam-macam kegiatan pelayanan, padahal kosmetik doang. Iman kosmetik. Supaya dilihat, supaya dipuji, supaya diapresiasi. Tetapi apakah isi di dalamnya sama? Sabar dulu. Kita ditantang oleh firman Tuhan hari ini untuk menampilkan iman sejati. Yang itu berarti menampilkan isi terdalam dan bukan soal penampilan lahiriah. Bukan soal covernya, bukan soal casingnya. Betul, penampilan perlu diperhatikan. Cover perlu diperhatikan, casing perlu diperhatikan, tapi jangan mengabaikan isinya. Semoga diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, untuk berani menampilkan diri apa adanya, berani mempraktekkan iman kita apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa filter, tanpa kosmetik. Semoga isi dalam dan penampilan senantiasa saling mendukung satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk tidak beriman kosmetik, beriman dengan sungguh memperhatikan yang lahiriah, penampilan, cover atau casing, tapi mengabaikan isi dalamnya. Semoga kami semakin bijaksana untuk
boleh memperhatikan penampilan, boleh memperhatikan casing atau covernya, tapi tidak mengabaikan isinya. Semoga kami semakin bijaksana untuk menjaga keseimbangan keduanya. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.